Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak, ibu-ibu, jamaah subuh Masjid Nurul Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur subuh hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatan dan keafiatan pada kita insyaallah. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarganya dan semua umatnya insyaallah. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian 4 mazhab dalam Islam. Sebelumnya bulan lalu kita sudah mengkaji apa itu mazhab, lalu jenis-jenis mazhab, lalu bahkan saya sudah menjelaskan tentang bentuk-bentuk ulama, level-level ulama yang boleh memberi fatwa. Karena sekarang ini hampir semua orang ingin memberi fatwa, ya. Ada 5 level ulama yang boleh memberi fatwa dalam Islam. Yang pertama itu disebut mujtahid mutlak namanya. Mujtahid mutlak itu adalah mujtahid sudah disepakati oleh para ulama dan umat Islam bahwa dialah yang layak berijtihad. Ini namanya mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak ini selevel Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, ya, Imam Ats-Tsauri, Imam Al-Auza'i dan seterusnya. Ada ratusan saja ulama di masa itu, di abad ke-3 sampai ke-4 Hijriyah, itu hanya sekitar puluhan orang saja mujtahid mutlak seluruh dunia. Lalu kemudian ada yang level kedua, mujtahid muqayyad, mujtahid yang tidak secara mutlak dia boleh berijtihad. Dia berijtihad dalam hal tertentu saja, ya, tidak semua hal. Ya, misalnya ijtihadnya diterima dalam masalah-masalah muamalah saja, ya, beda dengan mujtahid mutlak tadi. Imam-imam seperti ini seperti Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan seterusnya. Lalu kemudian ada namanya setelah al-mujtahid, mujtahid mutlak itu, menurut Yusuf Qaradawi ada namanya mujtahid kolektif. Dia bisa berfatwa kalau dia bareng-bareng, tidak sendiri.
Kalau yang pertama dan kedua itu hampir sulit didapatkan di zaman kita sekarang. Nah, kalau yang tiga ini banyak, yang model yang ketiga ini. Baru yang keempatnya itu mufti, al-mufti, seorang ahli fatwa. Ya, ini di negara-negara Islam banyak. Ya, setiap negara punya mufti. Saya 2 hari yang lalu bertemu dengan mufti Perlis, negara Perlis, Malaysia. Dia memang layak saya kenal, ya, ilmunya dan seterusnya. Beliau rujukan fatwa di negerinya, negeri Perlis. Kalau di Indonesia ini yang diakui oleh negara adalah mufti yang berada di Majelis Ulama Indonesia. Ada namanya komisi fatwa. Di seluruh Indonesia itu ada komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia, 38 provinsi ada komisi fatwanya. Dan mereka juga berfatwa secara kolektif, tidak boleh sendiri-sendiri. Makanya pakai komisi fatwa. Baru kemudian ada namanya al-murajjih, orang-orang yang mampu mentarjih dalil-dalil yang lebih kuat. Di lain itu, setelah di bawahnya itu ulama biasa. Di bawahnya itu ulama biasa, tidak boleh sembarang berfatwa. Makanya kita para umat Islam tidak boleh sembarangan mengambil fatwa dari orang kita tidak ketahui ilmunya, tidak diketahui dia afiliasinya kemana. Ya. Tidak kita ketahui afiliasinya di tengah umat kemana, sehingga kita tidak tersesat. Banyak umat Islam nggak ngerti yang kayak gini-ginian, akhirnya Bapak Ibu ikuti fatwa ustadz-ustadz yang dia kagumi. Ya, betul. Yang dia kagumi, bahkan yang dia kagumi itu lewat YouTube. Ini lebih parah lagi. Lewat TikTok. Jadi ustadz-ustadz YouTube, TikTok, itu yang mereka kagumi, lalu mereka ambil fatwanya. Ya, banyak yang sesat. Kalau sudah bicara aliran sesat ini kerjaan kami di komisi saya, Komisi Pengkajian dan Penelitian Aliran Sesat Majelis Ulama Indonesia Pusat. Saya sebagai pengurusnya. Itu menurut perkiraan saya, ini perkiraan karena ada catatan resminya, diperkirakan sekarang itu sekitar 400 lebih aliran sesat. Ya. Kenapa? Karena tadi ikut-ikut syekhnya, ulamanya, ustadznya yang tenar, lalu ikut. Di antara sebabnya itu, sebenarnya ada 5, dalam penelitian saya itu ada 5 ya, sebab munculnya aliran sesat. Di antaranya itu Bapak sekalian, pertama, tidak konsisten terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak konsisten. Dia memahami agama itu pakai emosional, perkiraan, pakai perasaan. Kayaknya sholat itu yang khusyuk itu begini. Dengan alasan sholat khusyuk banyak sekali yang sesat, Bapak. Kayaknya nggak pakai Quran, hadis, pakai perasaan. Agama ini pakai perasaan dia. Makanya para ulama, Bapak Ibu, 4 mazhab ini, mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik bin Anas, dan mazhab Muhammad Idris Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Muhammad Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. 4 mazhab ini membolehkan namanya talfiq, membolehkan namanya taklid.
membolehkan taklid. Siapa yang dibolehkan taklid itu? Mereka yang tidak bisa membaca dalil, mereka yang tidak bisa memahami dalil, mereka yang tidak bisa berdalil dengan sendirinya. Orang awam boleh bertaklid. Kenapa? Kalau tidak dia taklid kepada mazhab ini, sesat. Sesat. Ini paling banyak sebab kesesatan itu, karena orang tidak mau ikut ulama, mau ikut pendapatnya sendiri dan emosionalnya sendiri. Akhirnya banyak sesat. Halal jadi haram, haram jadi halal. Musyrik jadi tauhid, tauhid jadi syirik. Ya. Ini berbahaya sekali. Jadi tidak mau ikutin Al-Quran dan Sunnah. Itu diantara sebab pertama. Yang kedua itu, ini barangkali aneh menurut Bapak Ibu, di antara sebab kesesatan itu karena sombong. Sombong. Jadi sombong ini dari dulu Bapak Ibu ya, sebab kesesatan orang. Kenapa sombong menjadi kesesatan? Karena dia tidak mau ikut orang. Menurut dia yang paling hebat. Menurut dia yang paling paham agama ini. Ya. Walaupun dia nggak bisa bahasa Arab, nggak hafal Quran 30 juz, nggak hafal hadis, tapi menurut dia lebih paham dari orang lain. Sehingga dia ikutin pendapatnya sendiri, sesat. Ini paling banyak sesatnya. Dan yang sesat di kalangan ini, yang sombong ini, rata-rata orang besar, pemimpin yayasan, pemimpin ormas, pemimpin tarekat. Yang terakhir ini lagi kami soroti, ada namanya Abah Gaus ya, Abah Gaus, dengar yang pecinya merah putih itu. Nah, ini mau diteliti apakah dia serius ngomong kayak gitu atau hanya untuk sensasi itu. Karena pendapatnya itu keluar dari Al-Quran dan Sunnah, keluar dari akidah yang benar. Kenapa? Karena kesombongan dia yang paling benar. Karena dia mursyid, dia menunjukkan kebenaran kepada manusia, bahkan mengatakan pengganti Nabi dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, kita juga sudah membahas tentang dalil. Saya ulang kembali, ini juga dia udah ustaz, paham dalil. Tetapi menggunakan dalil itu belum tentu semua orang bisa. Bapak Ibu, ada dalil yang disepakati, ada dalil yang tidak disepakati. Apa itu dalil? Dalil itu adalah petunjuk, pembimbing, dalil namanya. Secara bahasa, secara istilah adalah dasar-dasar atau petunjuk yang digunakan oleh seorang ulama dalam menentukan status hukum masalah tertentu. Dalil. Dalil itu ada dua macam. Ada dalil yang disepakati dan ada dalil yang tidak disepakati. Dalil yang disepakati, ada dalil yang tidak disepakati. Dalil yang disepakati ada 4. Ada Al-Quran, ada As-Sunnah, ada Ijma' dan ada Qiyas. 4 dalil yang disepakati ini juga berbeda pendapat. Ya, apakah bisa terjadi atau tidak bisa terjadi? Khususnya dalil tentang ijma'. Ijma' ini berbeda pendapat para ulama. Apakah ijma' itu bisa terjadi atau tidak? Maksudnya, karena ijma' itu definisinya adalah konsensus
para ulama di suatu masa terhadap kasus hukum tertentu, di mana para ulama itu menyepakati hukumnya, ya, baik dengan soreh maupun secara diam, soreh ataupun diam. Jadi definisinya aja juga jelimet Bapak Ibu sekalian tentang ijma ini. Maksudnya kalau misalnya apakah itu riba, bunga bank itu termasuk riba? Bunga bank itu termasuk riba atau tidak? Itu tidak bisa diputuskan berdasarkan Al-Quran, hadis saja. Nah, karena bank itu belum ada di zaman Nabi. Bank yang ada itu jual beli di zaman Nabi. Lalu kemudian ada riba di dalamnya. Berbeda pendapat para ulama, Bapak Ibu sekalian. Tentang apakah riba itu bunga bank itu riba atau tidak. Kalau haramnya riba sepakat ulama. Haramnya riba sepakat ulama. Tapi apakah bunga bank itu riba atau tidak, berbeda pendapat ulama. Walaupun mayoritas besar ulama sepakat, mayoritas besar, bahwa bunga bank adalah riba. Sebagian yang lain tidak. Sehingga tidak terjadi ijma di sini. Ya. Jadi kalau ada mengatakan ijma ulama bahwa bunga bank itu adalah riba, tidak terjadi ijma. Kenapa? Karena ada yang berbeda. Selama ada yang berbeda, tidak bisa disebut ijma ulama, konsensus ulama. Karena definisi ijma itu adalah kesepakatan para ulama di satu masa, ya, dari zaman sahabat, tabi'in sampai kita sekarang, masa kita sekarang. Tahun 2024 misalnya, kita ulama memutuskan hukum bunga bank misalnya. Ternyata ketika dibahas masalah bunga bank ini tidak sepakat. 90% sepakat, ya, bahwa bunga bank itu riba. 90%. 10-nya enggak, tidak disebut ijma. Tidak boleh disebut ijma. Harus 100% menyepakatinya baru disebut ijma. Atau 80% mengatakan iya. Iya itu soreh namanya, terus terang. Iya, dia adalah riba. 20%-nya diam. Itu masih bisa disebut ijma karena diam. Tapi kalau yang 20% bilang tidak bisa disebut ijma. Jadi dalil yang ketiga yang namanya ijma ini bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Jadi kalau ada ustadz bilang dikit-dikit ijma, hati-hati. Bisa jadi yang nggak ngerti ijma. Nah, ijma itu sesuatu memang yang tidak ada lagi perbedaan pendapat di dalamnya. Misalnya hukum musik, ijma ulama. Tidak boleh disebut ijma. Ya, ada yang bilang kan Ustaz di YouTube itu banyak banget. Ijma ulama 4 mazhab. Nah, ini nggak ngerti Pak, 4 mazhab nggak ngerti juga. Ya, karena kemarin sudah saya jelaskan kalau mazhab Abu Hanifah itu ada 2 muridnya yang membawa mazhab Abu Hanifah. Biasanya 2 muridnya ini berbeda pendapat juga. Jadi internal mazhab Abu Hanifah bicara masalah musik itu berbeda pendapat, internal pendapat mazhabnya. Internal mazhab Imam Malik berbeda pendapat tentang musik. Bagaimanakah disebut ijma? Ya. Walaupun mayoritas mazhab itu, 4 mazhab itu pendapatnya, misalnya mayoritas pendapat Abu Hanifah musik haram, mayoritas pendapat Maliki musik haram, mayoritas pendapat Syafi'i musik haram, mayoritas pendapat Hambali musik haram.
mayoritas, tapi tidak boleh disebut ijma. Ada istilah lain kalau mayoritas berpendapat hukum musik itu haram misalnya. Disebut dengan istilahnya namanya jumhur. Sebut jumhur. Jumhur ulama mengatakan, berpendapat bahwa musik haram. Itu baru benar. Kalau ijma tidak boleh, tidak bisa disebut ijma. Ya. Karena sulit tercapai ijma. Orang di internal mazhabnya aja berbeda pendapat. Kenapa berbeda? Berbeda melihat musik. Ini contoh saja. Yang ribut akhir-akhirnya kan masalah musik. Misalnya Imam Abu Hanifah atau Imam mazhab Syafi'i misalnya. Kalau mazhab Syafi'i membagi musik itu ada yang keluar dari mulut, ada yang keluar dari dipetik gitar, ada yang dipukul. Jadi musik itu menurut mereka dibagi 3. Ada yang dari mulut, ada yang dari tangan, ada yang dipukul. Kalau zaman kita kan nambah lagi, ada yang dipencet, bunyi Pak. Ya, ada yang otomatis Pak. Nggak dipencet, nggak dipukul, nggak apa, bunyi sendiri. Kayak HP kita tuh. Jadi terjadi perbedaan pendapat karena mereka membahas detail apa itu musik. Kalau kita sekarang kan nggak bahas detail, nggak ngerti apa makna musik, tiba-tiba mengharamkan, tiba-tiba menghalalkan. Tidak boleh, tidak bisa jadi mufti. Kalau mufti itu harus detail. Barang yang akan dia fatwakan itu harus dia pahami secara detail. Nah, jenis musiknya udah beda Pak. Ya kata Imam Syafi'i, yang ditiup itu udah di mulut seperti suling itu haram. Yang dipetik itu haram. Kalau yang dipukul enggak. Ya, di situ aja udah berbeda. Bagaimana kita mau sebut ijma gitu? Nah, bisa disebut ijma. Ustadz atau ulama yang tiba-tiba nyebut ijma yang seperti ini tidak amanah dalam ilmu namanya. Tidak amanah dalam ilmu. Ada yang dia sembunyikan. Pendapat yang mengatakan tidak disembunyikan sama dia. Ya, yang dia munculkan pendapat yang mengharamkan saja. Itu namanya tidak amanah, dusta dalam ilmu. Tidak boleh. Seorang ulama harus dia menyampaikan semuanya. Ini yang mengatakan boleh, ini yang mengatakan tidak boleh. Nah, sehingga tidak terjadi konflik di tengah umat. Terjadi konflik itu karena itu tadi main klaim-klaim ini ijma, ini enggak. Saya sampaikan ini Bapak Ibu sekalian penting dalam memahami dalil tadi. Ini masih masalah ijma Pak. Belum ada yang namanya ijtihad atau qiyas. Ini disepakati bahwa qiyas boleh menjadi dalil. Qiyas itu menganalogikan sesuatu kepada sesuatu yang belum ada hukumnya kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya. Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, saya membahas ini agak jelimet karena memang kita bicara tentang syariah, hukum Islam yang tidak bisa diputuskan sembarangan. Kenapa? Sepakat ulama, ijma ulama. Nah, kalau ini ijma ulama benar. Apa itu? Orang yang berani mengharamkan yang halal dan atau menghalalkan yang haram tanpa ilmu, hukumnya kafir. Sepakat. Itu ijma. Kenapa? Karena dia bisa merubah agama. Ya, halal haram itu bagian dari agama, Pak. Tidak boleh sembarangan fatwa. Makanya Imam Malik ketika ditanyakan 40 masalah, yang dia jawab 4 saja. Yang lainnya dia bilang saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Kenapa? Karena dia kalau salah jawab dia ngerti neraka. Nah, kalau kita ini 40 disodorkan pertanyaan, dia jawab 80. Ya,
Betul. Dijawab semuanya, Pak. Ditambah-tambahin. Mestinya kalau dia nggak ngerti. Nah itu baru dia amanah dalam ilmu tadi. Kenapa? Karena kalau salah ngomong bahaya. Makanya seperti Imam Nawawi. Siapa nggak kenal Imam Nawawi? Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Siapa nggak kenal Imam Al-Ghazali? Mereka nggak mau mendirikan mazhab sendiri, Pak. Padahal sudah layak mendirikan mazhab sendiri. Tetapi selalu mengatakan menurut mazhab kami. Maksudnya mazhab Syafi'i. Kalau Imam Nawawi, mazhab kami itu maksudnya Imam mazhab Syafi'i. Dia selalu merujuk pada gurunya. Menurut mazhab kami. Tidak menurut saya. Kenapa? Adab ilmu itu begitu, Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh kita menurut. Ya, berdasarkan Al-Quran, hadis, menurut mazhab kami, hukumnya begini dan seterusnya. Saya juga udah bahas tentang dalil yang mukhtalaf fih, dalil yang berbeda pendapat. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalil itu, bentuk-bentuk dalil itu, jenis-jenis dalil itu sudah ditetapkan oleh para ulama, para salafus soleh. Tidak boleh lagi kita membuat dalil baru. Ya, bid'ah hukumnya membuat dalil baru. Kenapa? Membuat yang baru dalam agama. Apa itu dalil yang disepakati tadi 4 ya? Al-Quran, ijma', Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Yang tidak disepakati ada 7. Ada 7 atau 8. Kemarin juga sudah saya sebut Bapak Ibu sekalian, di antaranya namanya al-istihsan. Sesuatu itu baik, menganggap baik sesuatu, sehingga boleh hukumnya. Karena baik, tidak ada mudaratnya. Yang kedua, al-maslahah al-mursalah. Sesuatu itu melahirkan maslahat bagi manusia. Yang ketiga, al-urf, kebiasaan manusia yang disepakati, yang tidak mengandung kejahatan dan seterusnya. Contoh Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kalau jual beli sekarang, beli gula, beli beras, masih pakai akad nggak, Pak? Saya beli beras dengan harga 150.000. Kata penjualnya, saya terima harga beras ini dengan harga 150.000. Kira-kira masih jual beli begitu, Pak? Rukun jual beli itu akad, Pak. Jadi batal jual beli tanpa akad. Kira-kira masih pakai akad begitu, Pak? Enggak lagi, Pak. Itu namanya pakai urf sekarang. Kebiasaan kita itu enggak usah ngomong, kasih uang, ambil barang. Tidak perlu ngomong lagi. Kenapa? Sudah kebiasaan manusia. Itu namanya urf. Sudah menjadi hukum. Boleh. Jangan lagi ditanya tiba-tiba baru pulang dari pesantren, oh kayaknya ini harus ada akadnya. Jual beli sekarang ini semua haram, enggak ada akadnya. Dia enggak ngerti kalau ada namanya urf, ya. Al-'ada muhakkamah. Kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi masalah muamalah biasanya itu bisa menjadi hukum. Namanya al-urf yang ketiga yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh urf itu menjadi dalil. Makanya berbeda pendapat ini. Tapi kalau tadi Quran, apakah ada yang berbeda pendapat? Quran tidak boleh jadi dalil? Tidak ada. Semua sepakat bahwa Quran dalil, hadis dalil, ijma' dalil, qiyas dalil. Itu yang disepakati, Pak. Yang lainnya tidak disepakati. Tadi al-urf, al-istihsan, al-maslahah mursalah. Yang keempat, syar'u man qablana, syariat sebelum kita. Syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa boleh nggak dipakai? Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Yang kelima ada namanya ra'yus sahabat, pendapat para sahabat. Boleh dipakai atau enggak? Bisa jadi dalil apa enggak? Ada yang mengatakan boleh jadi dalil, ada yang mengatakan tidak boleh jadi dalil. Yang keenam ada namanya amalu ahlul Madinah, pekerjaan ahli Madinah, penduduk Madinah.
Ini menjadi dalilnya Imam Malik. Jadi kalau penduduk Madinah bilang haram, itu haram, walaupun tidak ada dalam Al-Quran hadis. Imam Malik, kata Imam Syafi'i tidak boleh jadi dalil. Lalu kemudian yang berikutnya, dalil yang berbeda pendapat para ulama itu adalah syar'u man qablana, masalul mursalah. Ada 6, ada 7 ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau ada yang mendatangkan dalil selain itu, tidak boleh diterima. Ada yang mengatakan dalilnya itu tidak dicontohkan oleh Nabi. Tidak ada dalil seperti itu. Ya. Tidak ada dalil, tidak dicontohkan oleh Nabi. Dalil yang ada itu adalah as-sunnah saja. Apa itu as-sunnah? Semua yang disandarkan kepada Nabi berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat, akhlak Nabi SAW, itu namanya sunnah. Tidak boleh kemudian dia bikin dalil sendiri, ya, tidak dicontohkan oleh Nabi atau tidak dilakukan oleh sahabat. Tidak boleh jadi dalil. Karena dalil itu tadi yang sudah disebutkan. Ya. Ada 12 dalil itu disepakati 12. Tapi 4-nya disepakati menjadi dalil, diterima sebagai dalil atau tidak. Yang sisanya tidak disepakati. Nah, ini bicara dalil. Kan mana dalilnya? Mana dalilnya, Bapak Ibu sekalian? Kalau bicara pakai dalil, dalil itu saya jelaskan tadi sehingga kita bisa paham apa itu dalil. Tidak boleh kita bikin dalil baru dalam Islam. Jenis-jenis dalil tadi sudah disepakati oleh 4 mazhab tadi. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, boleh nggak ngikutin mazhab? Apakah wajib mengikuti mazhab? Gak tahu apakah sudah saya bahas ini apa belum. Bapak Ibu sekalian, sikap kita terhadap mazhab itu memang sudah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya secara umum. Bapak Ibu, mengikuti ulama yang memiliki mazhab itu sudah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya secara global, secara umum. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah para ulama kalau kalian tidak tahu. Menunjukkan, ayat ini menunjukkan bahwa kita harus merujuk kepada para ulama. Ulama yang sudah terorganisir rapi, yang sudah dikenal oleh umat, terbagi kepada 4 mazhab itu. Ulama mazhab Hambali, ulama mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanafi. Jadi secara umum dalilnya ke situ, perintahnya ke situ. Walaupun secara khusus tidak. Gak ada hadisnya misalnya kalau kalian nanti di suatu masa ada masalah, rujuklah ke mazhab Syafi'i. Nggak ada dalilnya secara khusus. Dalilnya secara umum saja. Yang di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris Nabi, pewarisku, pelanjutku itu para ulama, kata Rasul. Kenapa? Karena tidak ada lagi Nabi setelahku. Saya nunggu Nabi Muhammad turun deh, baru saya terima ini, boleh apa enggak? Enggak boleh. Harus merujuk kepada ulama. Karena para ulama adalah pewaris Nabi. Hadisnya Bukhari Muslim. Sahih. Bahwa ulama itu pewaris Nabi. Dan disepakati dari generasi ke generasi bahwa ulama itu adalah pewaris Nabi. Bukan dukun pewaris Nabi, bukan. Ya. Bukan ustadz pewaris Nabi, enggak. Ulama yang pewaris Nabi itu. Beda ustadz, beda ulama. Ada, mohon maaf, ini lagi yang viral ini, ustadz penceramah yang agak model-model perempuan begitu. Tidak boleh disebut ulama, ada penceramah. Ya, ceramahnya lebih bagus dari kita yang ulama ini.
para ulama, lebih bagus dari para ulama ceramahnya. Kalau dia ceramah itu jamaahnya bisa ribuan. Kalau kita model-model kita ini ceramah paling segini jamaah. Karena memang kita ada di akhir zaman, Bapak Ibu, di mana nanti akan banyak di tengah umat itu penceramah, bukan ulama. Jadi Nabi bedain penceramah dengan ulama, Bapak Ibu sekalian. Kalau ulama itu bicara pakai ilmu, pakai Quran, pakai hadis, pakai dalil. Tapi kalau penceramah tidak, yang penting enak didengar, yang penting menarik, lucu dan seterusnya. Sekarang itu penceramah lebih tenar daripada ulama, Bapak. Jadi jangan sampai kita nyamain ulama dengan penceramah tenar, itu beda. Tapi ada memang penceramah juga ulama, ada. Walaupun jumlahnya sedikit, Bapak. Nah, boleh nggak kita misalnya di antara masalah mazhab ini ada masalah tadi taklid saya sudah sampaikan. Para ulama 4 mazhab itu membolehkan taklid kalau kita tidak paham dalil tadi. Tadi dalil sudah saya jelaskan. Boleh nggak saya ikut mazhab? Yang penting apa kata mazhab Syafi'i saya ikut deh. Karena saya nggak tahu dalilnya. Boleh. 4 mazhab itu membolehkan. Kenapa? Karena dikhawatirkan dia sesat. Jangan sampai setiap orang kembali kepada Quran langsung. Tidak bisa. Orang bacanya aja belum bisa. Bagaimana langsung baca merujuk kepada Quran langsung? Orang dia bahasa Arab aja nggak bisa. Bagaimana dia membaca Quran langsung? Orang yang nggak ngerti kaidah-kaidah bagaimana memahami Quran, ulumul Quran, bagaimana dia mau merujuk Quran langsung. Dia nggak tahu ulumul hadis, ada 12 ulumul hadis, ada 60 ilmu hadis. 60 ilmu hadis. Mohon maaf, 60 ilmu Quran dan 100 ilmu hadis. Bagaimana mau menguasai? Susah, Pak. Ya, jadi yang kembali kepada Quran hadis langsung itu hanya orang tertentu, tidak semua orang awam bisa. Sehingga dia boleh taklid, termasuk Imam Ibnu Taimiyah mengatakan taklid itu harus kepada orang awam. Kenapa? Kalau enggak, bahkan beliau harus. Kenapa? Kalau enggak taklid berbahaya, bisa sesat memahami Quran. Karena memahami Quran, istinbat terhadap Quran itu tidak sesederhana yang kita ketahui. Ya. Jelimut ayatnya hanya dipahami oleh orang berilmu. Jadi kalau ada yang mengharamkan taklid, tidak mengatakan bahwa taklid itu haram bagi ulama. Kalau ulama haram taklid, boleh. Jadi ulama-ulama tidak boleh bertaklid, haram. Jadi jangan sampai diumumkan ini, pokoknya taklid itu haram. Mau ulama, mau orang awam, itu bahaya, Pak. Ya. Taklid itu haram bagi ulama saja dan boleh bagi orang awam. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib. Kenapa wajib? Karena bahayanya, Pak. Ya. Ya, lahirnya aliran sesat ini banyak karena itu tadi, langsung ke Quran, langsung ke hadis, sesat. Karena dia nggak paham, nggak ngerti. Yang banyak sesat itu ketika memahami tentang sholat, langsung Quran, sesat. Yang berikutnya, pembahasan berikutnya, boleh nggak Bapak Ibu saya misalnya ngambil Syafi'i sebagian, ngambil Hanafi sebagian, boleh nggak? Namanya talfik, campur aduk mazhab. Menurut para ulama, jawazut talfik mabniun ala ma qararnahu annahu la yajibu iltimaz izam mazhab muayyan fi jami'il masail. Faman lam yakun multaziman mazhaban muayyanan jaza lahu at-talfik.
Menurut ulama penulis kitab ini, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, kata beliau boleh talfik kalau orang itu tidak berpegang pada mazhab tertentu. Dia ulama, ya. Lalu kemudian dia tidak berpegang pada mazhab tertentu. Boleh dia mengambil mazhab Syafi'i yang paling kuat, mazhab Hambali yang paling kuat, ya boleh. Tidak 100% ikut mazhab Syafi'i. Tapi kalau dia orang awam, tidak boleh talfik. Cari-cari yang mudah. Contoh talfik itu begini, Pak. Mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Maliki bersalaman dengan perempuan tanpa nafsu itu boleh, Pak. Salaman. Perempuan lain bukan mahram boleh. Tanpa nafsu dan tidak ada nafsu, ya. Hanya salaman boleh. Mazhab Syafi'i tidak boleh. Mazhab Syafi'i tidak boleh, haram. Mazhab Hanafi haram. Mazhab Hambali haram. Lalu dia hari ini karena dia cantik saya pakai mazhab Maliki. Itu namanya talfik, Pak. Ya. Mazhab talfik. Padahal dia selama ini mazhab Syafi'i, komitmen mazhab Syafi'i. Kalau dia sudah mazhab Syafi'i, ya, sementara dia bukan ulama, itu orang awam, tidak boleh, haram. Tapi kalau dia ulama yang bisa memahami dalil, memutuskan bahwa ini bisa haram dan seterusnya berdasarkan dalil yang dia pahami, tidak komitmen pada satu mazhab, boleh dia talfik menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Saya sedikit lagi Bapak Ibu sekalian karena waktunya. Menurut Imam Abu Hanifah, innal muqallid lahu ayyuqallidu man syaa wa in akhadha ami fi kulli mas'alatin. Menurut mazhab Abu Hanifah, orang yang bertaklid boleh memilih siapa mazhab yang dia taklidi. Boleh. Lalu kemudian menurut Imam Malik, al-asah wal marjah indal mutaakhirina fi fuqaha al-malikiyah huwa jawaz at-talfik. Faqad sahhaha al-Jawaz Ibnu Arafah al-Maliki. Menurut Malikiyah boleh talfik itu, boleh ambil pendapat ini yang kuat, pendapat ini yang kuat boleh. Menurut Syafi'i, man'u ba'duhum kulla suwarit talfik. Sebagian besar jenis talfik tidak boleh dalam mazhab Syafi'i. Kalau sudah Syafi'i, Syafi'i saja. Jangan campur-campur yang lain. Itu dalam mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Hambali, naqlu tartus anna al-qada al-Hanabila nafadhul ahkam as-sadira bit-talfik. Dalam mazhab Hambali ada sebagian ulama Hambali itu memutuskan hukum dengan talfik. Haza wa lam azkur aqul mukhallafina min ulama'i hadzal mazhab. Menurut penulis kitab ini tidak ada pendapat lain yang saya baca kecuali pendapat ini yang membolehkan talfik. Jadi mazhab Abu Hanifah boleh, mazhab Hambali maksud saya, boleh talfik pada hal-hal tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali Bapak Ibu sekalian, ini selama dua kali pertemuan ini saya menjelaskan tentang mazhab, dalil dan seterusnya, karena ini mukaddimah dari ilmu ini. Setelah itu saya akan membahas tentang ibadah-ibadah, ya, yang berbeda pendapat menurut mazhab, 4 mazhab. Jadi langsung prakteknya, ibadah misalnya wudu, bersucinya seterusnya, langsung praktek. Nah, dalam 2 pertemuan ini saya jelaskan ini sehingga kita paham. Oh, apa itu dalil? Oh, apa itu Hambali, Maliki? Oh, apa itu mazhab dan seterusnya? Apa itu taklid? Apa itu talfik dan seterusnya? Kita sudah ngerti istilah-istilah itu. 2 pertemuan, alhamdulillah. Nah, pertemuan berikutnya kita sudah akan membahas masalah-masalah yang terdapat perbedaan pendapat para ulama, ya, yang kita hadapi sehari-hari. Contoh tadi musik tadi, ya, kita sudah bahas perbedaan pendapatnya.
Nanti ke depan kita akan membahas perbedaan pendapat itu sehingga kita lebih dewasa beragama. Oh, ternyata ini menurut ini boleh, menurut ini. Ya. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Silakan, Pak. Ada lagi? Sebelah sini? 2. Ada lagi satu lagi? 3. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. LDI. Bagus sekali. Terkait masalah LDII, kalau nggak salah tahun 2007 Bapak Ibu sudah keluar fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dikaji oleh, kajiannya pertama itu oleh komisi kami, komisi pengkajian, penelitian dan pengembangan MUI, mengeluarkan fatwa bahwa LDDI sesat karena beberapa alasan. Bisa jadi di kita ini ada pengikut LDI, mantan pengikut LDI, bisa jadi. Kenapa sesat? Yang pertama, mereka bukan cuma menajiskan umat Islam di luar mereka, bahkan sampai mengkafirkan. Ini LDI sendiri yang langsung ngomong sama saya, mengkafirkan. Jadi kalau nggak masuk LDI itu kafir, Pak. Yang kedua, beberapa hal masalah syariat itu bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi banyak ada fatwanya itu, Pak. Sehingga LDI ini, pimpinan LDI waktu itu tahun 2007-an itu Bapak Ibu sekalian, dipanggil oleh MUI dan diproses. Setelah diproses, mereka sepakat menandatangani kesepakatan dengan MUI yang disebut dengan ar-ruju ilal haq, kembali kepada agama yang benar. Mereka tanda tangan. Lalu kemudian Majelis Ulama Indonesia melakukan pembinaan seluruh LDI seluruh Indonesia. Dibina, tidak lagi merujuk kepada kitabnya Abu Ubaidah itu. Kan kita perlu referensi utamanya itu Abu Ubaidah syekhnya itu. Dan beberapa tahun mereka bahkan saya pernah ketemu ketuanya itu seluruh Indonesia. Ada pernah hadir di Majelis Ulama. Mereka sudah merujuk ilal haq. Lalu kemudian beberapa tahun belakangan ternyata terpecah LDI-nya, Pak. Pecah dua. Yang pertama tetap konsisten dengan pembinaan MUI rujuk ilal haq tadi. Kelompok yang kedua tetap kembali ke Abu Ubaidah. Ya, ke Abu Ubaidah itu pendirinya, Pak. Bahkan seperti nabinya, kembali ke Abu Ubaidah. Terjadi perpecahan. Di internal mereka sendiri menyadari bahwa memang selama ini mereka sesat, khususnya ustadz-ustadz mereka yang dikuliahkan ke Madinah, kembali melihat pandangan mereka selama ini ternyata sesat dan salah. Nah, kelompok yang mengikuti MUI ini, ya, yang ar-ruju ilal haqi sampai sekarang masih ada, dan pecahannya juga ada yang tidak mau tetap kembali kepada Abu Ubaidah. Jadi ada dua sekarang, Pak. Nah, MUI akan memanggil yang ini tadi, yang tetap kembali merujuk kepada Abu Ubaidah itu. Masih diproses sekarang. Lalu yang kedua, apakah hasil fatwa MUI itu bisa dipidanakan? MUI bukan lembaga pemerintah. MUI itu swasta.
milik umat. Dia hanya memberikan fatwa dan keputusan moral saja, secara moral, hukuman moral saja. Tidak bisa memberikan hukuman pidana dan sebagainya. Yang memberikan hukum pidana itu pemerintah. Oleh karena itu, fatwa MUI itu diserahkan kepada pemerintah. Silakan pemerintah mau menghukumi atau tidak. Kalau pemerintah tidak mau, MUI tidak bisa maksa. Karena MUI bukan lembaga pemerintah. Berbeda di Lajnah Fatwa atau lembaga fatwa di negara-negara lain. Itu punya pemerintah, Pak. Kayak Malaysia, itu punya raja. Jadi kalau muftinya bilang A, negara A. Kalau di Indonesia enggak. Ini swasta. Negara enggak membuat majelis ulama. Jadi kami ini membiayai diri sendiri, Bapak sekalian ya. MUI itu swasta. Kesadaran kita sendiri untuk menjaga akidah umat. Ya. Jadi tidak bisa mengikat keputusan MUI itu. Swasta tadi. Nah, cuma sebagian besar fatwa MUI itu dilaksanakan oleh pemerintah karena pemerintah percaya, ada trust pemerintah terhadap MUI. Ya, seperti kemarin Panji Gumilang, saya tim penelitinya itu, dan MUI menetapkan sesat, fatwanya diserahkan ke Mabes TNI, Polri tindak lanjut, tangkap. Kalau pemerintah mau, laksanakan hukum. Kalau tidak, MUI tidak, bukan lembaga pemerintah. Jadi perlu dipahami itu, ya. Begitulah kasus LDI itu. Makanya biasanya ormas, kelompok-kelompok yang difatwakan sesat itu, kalau dia bermain politik, dia lolos, Pak. Kemarin dia di muktamarnya ngundang Jokowi, gimana? Muktamar LDI, Pak, ngundang Jokowi. Pinter. Atau berlindung di balik partai tertentu. Ya, itu untuk menangani aliran sesat. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak kondisinya. Silakan yang kedua. Tidak ada, Pak. Tidak ada unsur LDI, ya. Membaca itu, tapi ada konfliknya jadi ada kewajiban, disunahkan kita misalnya untuk tidur, ketika tidur berwudu, ketika berhubungan dengan istri berwudu. Nah, bagaimana menjadi konflik? Bagaimana menyentuh istri tidak bisa? Bagaimana saya berwudu untuk berhubungan suami istri itu? Iya, bagus sekali. Jadi, nah, sampai sekarang jadi bingung saya mau pakai mana? Iya, iya. Baik, masalah hal-hal yang membatalkan wudu. Ini belum masuk sebenarnya pembahasan kita, karena kita akan mulai nanti bersuci, masalah bersuci menurut 4 mazhab. Dalam mazhab Syafi'i, menyentuh bersentuhan suami istri membatalkan wudu, Pak. Itu sepakat mazhab Syafi'i. Internal mazhab Syafi'i sepakat. Tapi mazhab yang lain seperti Hambali, Hanafi tidak membatalkan wudu. Ya, tidak. Mohon maaf, mazhab Maliki, Hambali tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu mahram yang bukan istri, bukan anak, bukan adik dan seterusnya itu ya, yang mahram itu.
Lalu bagaimana kalau misalnya bukan cuma itu ya, wudu, tidur sama istri dalam kondisi berwudu, batal terus wudunya dong. Atau umroh, haji gitu ya, tawaf di Ka'bah. Tawaf itu kan harus berwudu, Pak. Nggak jadi mulu tawafnya. Istrinya dipegang, apalagi istrinya 4, Pak. Pegang istri. Bapak Ibu sekalian, makanya saya bahas tadi masalah talfik. Dalam kondisi seperti ini, boleh kita berpindah mazhab. Karena di antara hikmah adanya mazhab itu untuk memudahkan agama ini, memudahkan pelaksanaan agama. Bapak Ibu yang bermazhab Syafi'i pergi umroh atau haji boleh berpindah mazhab Maliki misalnya, yang apabila menyentuh istri tidak membatalkan ketika bertawaf. Itu setiap haji disampaikan itu oleh pembimbing haji. Kita pakai mazhab Maliki ini ketika tawaf. Ya, boleh berpindah mazhab. Dalam kondisi misalnya Bapak meyakini tidak, Bapak bisa pindah mazhab tadi, mazhab Maliki yang itu bahwa suami istri tidak batal. Atau mazhab Hambali ya, suami istri tidak batal. Itu barangkali ya. Allahu a'lam. Jadi boleh, kondisi sempit begitu boleh. Karena mazhab ini Bapak Ibu sekalian bukan menyulitkan tetapi memudahkan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau pendapat itu di dunia ini cuma pendapat Syafi'i, kira-kira repot gak? Makanya itu hikmah kenapa ada 4 mazhab. Hikmahnya memudahkan kita. Oh ternyata ada mazhab kita, untuk sementara kita berpindah. Bukan untuk selamanya, sementara. Boleh model seperti ini, talfik seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal, kita menghormati agama kalau tidak salah. Bagaimana MUI mengontrol itu? Soalnya ada ini, jadi tidak sembarangan menghalalkan sesuatu yang tidak halal. Ya, setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, jadi labelisasi haram, halal, label halal itu karya Majelis Ulama Indonesia selama puluhan tahun, Pak. Lalu kemudian diambil alih oleh Kemenak sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi banyak hal yang dilakukan oleh MUI diambil alih oleh Kemenak. Lalu bagaimana kontrol halal haram, khususnya untuk makanan ya? Saya bukan komisi itu sebenarnya, karena ada komisinya itu untuk LPPOM MUI itu punya khusus. Tapi saya dengar dari pengurusnya bahwa untuk fatwanya bahwa itu halal apa haram tetap meminta dari MUI. Jadi pengkajiannya, penelitiannya itu masih tetap MUI. Misalnya ini menurut MUI masih halal. Lalu kemudian labelisasinya dari Kemenak. Makanya labelnya sudah dirubah, bukan MUI lagi. Yang model itu ya. Model wayang itu ya. Ya. Jadi saya dengar seperti itu. Jadi pendapat fatwanya itu masih diambil dari MUI, tapi labelnya mengeluarkan halal haram atau haram dan seterusnya itu Menteri Agama, Kementerian Agama. Makanya kemarin MUI juga ikut bicara ketika bir dan wine ada merek halalnya. Ya, kata MUI itu bukan dari kami. Jadi ada oknum ternyata, oknum melakukan itu. Memang mestinya memang tetap dipegang oleh MUI.
karena memang kepercayaan masyarakat umat itu ke MUI masalah halal haram. Tapi namanya ini masalah politik ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Kita ikutin saja. Tapi selama niatnya juga bagus sebenarnya, Kemenak itu niatnya juga bagus, makanya diterima oleh MUI sebagai warga negara, kita ikuti. Niatnya juga bagus untuk merapikan Bapak Ibu. Ya. Memang itu di mana-mana tugasnya negara seperti saya bilang tadi Pak. Mufti itu dengan negara sebenarnya. Ya, tapi di Indonesia beda itu. Wallahu a'lam. Silakan ada ya. Assalamualaikum. Ya. Agak besar. Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Bagaimana menyikapi hadis ini? Nanti semua orang akan berdakwah ya, semua orang akan menyampaikan itu. Maksud ayat hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, hadis sahih. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Yang dimaksud di sini, sampaikan di sini bukan menfatwakan satu ayat tertentu kepada orang. Menyampaikan satu ayat di sini maksudnya adalah menyampaikan Islam kepada orang lain, menyampaikan Al-Quran kepada orang lain. Bukan menafsirkannya lalu kemudian menggali hukumnya dari situ, bukan. Karena kalau setiap orang akan menyampaikan satu ayat dengan menafsirkan, nanti siapa yang nggak mampu jadi dosa semuanya. Gitu. Tetapi yang dimaksud di sini adalah setiap kita wajib menyampaikan Islam kepada orang, wajib menyampaikan Al-Quran kepada orang, walaupun satu ayat. Ya, hadis ini Bapak Ibu sekalian bersifat umum sekali, ya, menunjukkan bahwa Islam ini harus disampaikan setiap kita, setiap umat Islam, tidak tanpa terkecuali. Sehingga walaupun dia tahu satu ayat, dia sampaikan. Itu. Ya, saya nggak bisa berdakwah, saya kan nggak tahu apa-apa. Orang hafal Al-Fatihah, udah 7 ayat. Ya, sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ini bersyukur hanya sama Allah SWT. Ini ayatnya, ya. Satu ayat. Ya. Allah itu Maha Esa. Ayat seperti itu nggak perlu tafsir. Nggak perlu mengeluarkan hukumnya. Makna ayatnya itu disampaikan walaupun satu ayat. Sehingga menggugurkan kewajiban kita terhadap hadis ini, kait hadis ini. Adapun fatwa dan seterusnya itu orang-orang tertentu, yaitu para ulama seperti yang kita jelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.